Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amalin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahara inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai curahan nikmat dan rahmat-Nya agar kita dapat merasakan indahnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan iman. Tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan baginda yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner Islam yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Ialah Nabi yang telah mendobrak dekadensi peradaban umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Wa kadzalika ila siratin mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu mukjizat? Para ulama mendefinisikan mukjizat merupakan suatu fenomena yang terjadi di luar kebiasaan atau di luar hukum alam, yang Allah tampilkan melalui tangan para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah mereka yang dia bawa untuk para kaum-kaumnya. Tentu dengan adanya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul pastinya disertai dengan tantangan bagi para penentangnya. Seperti Rasulullah SAW, penentangnya yaitu kaum kafir Quraisy. Adapun fungsi mukjizat ini salah satunya untuk melemahkan orang lain, baik itu dari segi menyamai, meniru ataupun melebihinya. Contoh mukjizat yang sering berulang-ulang kali dijelaskan di dalam Al-Quran seperti tongkat yang berubah menjadi ular yang besar, serta lautan yang terbelah menjadi daratan, merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Begitupun api yang tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan mukjizat beliau. Maka Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidbatillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yay'asil ladina kafaru allau yasha'u Allahu ladan nasa jami'a wa la yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u aw qaritan aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, bumi dapat menjadi terbelah, orang yang sudah mati dapat berbicara. Itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya orang-orang mengetahui bahwa Allah menghendaki semua orang-orang yang beriman. Tentu Allah menghendaki semua orang yang beriman. Tentu Allah menghendaki petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana akibat dari perbuatan mereka sendiri, atau bencana tersebut terjadi di tempat kediaman mereka hingga datang janji Allah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Quran surah Ar-Ra'd ayat 41. Berbeda dengan Al-Quran jamaah sekalian yang dibaca dan dihafal oleh seluruh umat manusia di dunia ini, ia merupakan mukjizat yang merata, kekal, dan tidak akan pernah berubah hingga sampai datangnya hari kiamat, yang kian mendalam orang memikirkan tentangnya, yang kian mengakui akan keagungan mukjizat yang dimilikinya. Para pakar ilmu Al-Quran yang datang belakangan mencoba membahas tentang sisi kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran. Namun hingga sekarang mereka belum mencapai titik kata habis. Ratusan penelitian, puluhan kitab-kitab berjilid sudah ditulis dan disebar ke seluruh sentaro negara. Namun hingga sekarang mereka belum mencapai titik kata habis.
Belum habis pula keagungan mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran. Bahkan mereka berkata, mempelajari ilmu yang dikandung Al-Quran bagaikan menyelami samudera lautan. Semakin dalam yang dipenuhi dengan permata dan berlian. Semakin dalam diselami, maka semakin banyak pula hal yang berharga kita temui. Khidbatillah. Buya Hamka dalam kitab tafsirnya menjelaskan setidaknya ada 4 perkara, ada 4 sisi kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang pertama yaitu mukjizat dari sisi kefasihan dan kedalaman bahasanya, yang amat tinggi derajat kata dan maknanya, yang memesonakan pendengarnya, yang membuat takjub oleh orang Arab sendiri sebagai empu bahasanya. Ia sangat menguasai sisi keindahan yang ada di dalam bahasa Arab. Bahkan orang yang lebih fasih darinya pun mengakui keindahan semacam ini bukanlah suatu hal yang dapat ditandingi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran tidak lain hanyalah pelajaran yang jelas dan kitab. Quran Surah Yasin ayat 69. Al-Quran bukanlah syair jamaah sekalian yang terdiri dari susunan rangkaian dari suku kata bilangan tertentu. Ia bukanlah prosa, puisi, bukan pula sajak. Al-Quran berdiri sendiri melebihi puisi, prosa, dan syair yang belum pernah dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Dan saking tidak sanggupnya menahan akan keindahan yang dimiliki oleh Al-Quran ini, para pemuka kafir Quraisy pun berpesan kepada temannya, berpesan kepada kaumnya. Ia mengatakan bahwa tidak untuk mendengarkannya, bahkan ia menasihati untuk berhiruk pikuk ataupun berbisik-bisik ketika Al-Quran itu dibacakan kepada Rasulullah SAW agar mereka tidak kalah dari beliau. Sebagaimana pernyataan hal ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, hendaklah kamu membuat kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan dia. Wal iyadzu billah. Poin kedua yaitu mukjizat dari sisi berita yang terjadi di masa-masa yang telah lalu, seperti kisah kaum 'Ad, Tsamud, Lut, Bani Israil, Ibrahim, dan negeri Madian. Adapun tentang kesucian Maryam dan kelahiran putranya Isa al-Masih alaihissalam, dan tentang kelahiran Yahya bin Zakaria, segala berita yang dibawanya itu jemaah sekalian semua benar dan bertepatan dengan kenyataan yang terjadi. Bagaimana pula seseorang yang tidak mampu menulis dan membaca, mampu menceritakan ulang, mampu merangkum ulang kejadian yang terjadi di masa-masa yang telah lalu dengan begitu akurat? Tentu jawabannya karena Al-Quran. Ia bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW dan bukan pula buatan manusia. Ia murni semurni firman Allah, kalamullah. Poin ketiga, contoh yang masyhur dari salah satu ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal surah Ar-Rum, surah ke-30 menurut urutan mushaf. Tiga ayat pertama tersebut menceritakan bahwa kekalahan bangsa Romawi atas bangsa Persia, yang membuat kabar tersebut para nabi dan sahabat bersedih. Ia bersedih karena mengetahui bahwa bangsa Romawi memiliki kekerabatan dekat dengan kaum muslimin, yang pada saat itu ia memeluk agama Nasrani dan dikenal sebagai kumpulan ahlul kitab, sedangkan bangsa Persia yaitu kaum penyembah api dan berhala. Lalu
Namun lalu ayat selanjutnya, ayat keempat, memberikan forecasting terhadap kaum muslimin, memberikan peramalan terhadap kaum muslimin bahwa hanya dalam rentang tidak sampai 10 tahun bangsa Romawi akan menang atas bangsa Persia. Sebagai umat muslim yang mengimani akan kebenaran yang dimiliki oleh Al-Quran ini, Rasulullah pun mempercayai kebenaran berita tersebut. Tentu dengan kepercayaan ini tidak lepas dari olok-olokan kaum musyrikin Mekah yang pada saat itu memihak terhadap bangsa Persia. Lalu tampillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ikut menguatkan Rasulullah mengenai kebenaran berita tersebut. Namun jika dipikir-pikir, sulit rasanya mengembalikan keadaan dalam waktu sebentar, padahal mereka baru saja merasakan kekalahan. Namun hal ini tidak mengurungkan niat dan keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau menentang dengan bertaruh yang pada saat itu belum dilarang oleh syariat, disambut dengan senang hati oleh kaum musyrikin Mekah. Apa yang terjadi? Abu Bakar memenangkan taruhan tersebut, dan selang beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran berita tersebut dengan memenangkan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Maka berbahagialah para nabi dan sahabat. Ya bahagia karena mengetahui sebenar-benarnya berita yang dimiliki oleh Al-Quran, kebenaran yang dimiliki Al-Quran, bahwa kitab ini bukanlah kitab yang sembarangan. Begitupun seterusnya, masih banyak ayat yang kita hafal dan kita baca turun dengan tujuan serupa, seperti ayat-ayat tentang perang Badar, ayat-ayat tentang umroh yang terjadi selepas perjanjian Hudaybiyah yang jelas terekam indah di surah Al-Anfal juz 9 dan surah Al-Fat juz 26. Dan poin yang terakhir, mukjizat yang hingga sampai sekarang terus berkembang dan bisa kita rasakan serta menjadi bukti yang paling terang benderang yang dimiliki oleh Al-Quran. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengalami kecacatan, tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama turunnya dari Lauhul Mahfuz, yaitu mukjizat ilmiah yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Mengenai soal penciptaan langit dan bumi, yang dari tadinya satu kesatuan, lalu Allah buat pecah menjadi dua. Penciptaan manusia dari tanah dan saripati, hingga fase sempurnanya melewati 4 tahap. Bintang-bintang, bumi dan matahari beredar di luar angkasa. Adanya 2 timur dan 2 barat, adanya pergantian siang dan malam hari. Fenomena turunnya hujan dan kering kerontangnya tanah, serta keajaiban laut dan ombak yang bergulung, serta kapal-kapal yang berlayar. Dan begitu pula fenomena alam lainnya. Buya Hamka menukil satu kisah nyata. Pernah ada seorang pelaut asal Inggris yang bernama Mr. Brown. Selama pelayarannya di Laut Inggris dan India tidak lepas dari membaca terjemahan Al-Quran. Bahkan ia dibuat kagum, jemaah sekalian. Ia dibuat kagum membaca mengenai ayat-ayat terjemahan. Membaca ayat terjemahan Al-Quran mengenai laut dan ombak yang bergulung serta kapal yang berlayar. Lantas ia pun bertanya kepada orang-orang Islam di India, "Pernahkah Muhammad itu berlayar?" Mereka pun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melayari lautan semasa hidupnya. Ia pun merasa penasaran dan meneliti sejarah Rasulullah SAW. Lalu timbullah hati sang nakodah asal Inggris tersebut keyakinan akan kebenaran Al-Quran yang dimiliki sebagai wahyu ilahi. Tidak lama kemudian ia pun masuk Islam setelahnya. Khidbatillah. Itulah sebabnya para penghafal Quran, para pemikul kitabullah, para pembaca Al-Quran menjadi memalukan apabila baru sedikit yang kita hafal atau kita baca, kita sudah merasa tidak mampu,
tidak memiliki bakat dalam menghafal Al-Quran dengan cepat dan kuat, ataupun membaca dan berlama-lama dengannya. Ganti semua perkataan yang tidak itu. Ganti dengan peresapan kalbu akan keyakinan dan keagungan yang berlipat-lipat setiap kali kita memulai membaca Al-Quran. Dengan izin Allah, keberkahan akan mengalir deras di kehidupan dan di waktu kita apabila kita membersamai dan sehidup semati bersama Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan, barang siapa yang ingin meraih ilmu, maka wajib baginya kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat kisah orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Sekian dari kultum yang saya bawakan pada malam ini. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, mungkin itu datangnya dari saya dan mungkin datangnya dari syaitan. Dan jika terdapat kebenaran dan kesempurnaan, tentu itu semurni-murninya datangnya dari Allah SWT. Saya tutup dengan perkataan, realitas kehidupan akan berjalan sesuai algoritma yang ada. Maka setiap ekspektasi dan usaha yang kita lambungkan harus dibarengi dengan komunikasi baik dengan Tuhan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dengan segala apa yang dituliskannya. Salam sahabat pena, tiada hari tanpa pena, karena pena adalah lambang kejayaan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.